almarhum sebagaimana sudah disampaikan oleh dokter bahwa itu merupakan motivator menjadi penyebab kematian almarhum. Bahwa perbuatan para terdakwa telah menyebabkan almarhum meninggal dunia yang merupakan di mana almarhum merupakan kebanggaan orang tuanya sehingga saksi 3 dan saksi 4 selaku orang tua mengalami duka yang sangat mendalam. Sedangkan salah satu sampai dengan sekarang masih menderita sakit tensi darah. Bagi satuan, kehilangan satu orang personil yang masih sangat muda yang seharusnya dapat melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tugas pokok. Selain itu, selain itu sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kehebohan di masyarakat dan merusak cita kesatuan maupun nama baik institusi TNI. Bahwa tujuan majelis hakim semata-mata hanya memindahkan orang yang sedang melakukan tidak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jerah bagi terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun terdakwa berada. Menyadari dan mengetahui perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Di samping itu, sebagai contoh bagi prajurit yang lain, agar tidak meniru perbuatan terdakwa. Dengan itu, sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya. Keadaan-keadaan yang memberatkan, satu, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan sabta marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. 2. Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan keluarga almarhum mengalami kedukaan dan kehilangan yang sangat mendalam. 3. Keluarga korban tidak pernah memaafkan para terdakwa. 4. Masyarakat khususnya masyarakat Kupang tidak dapat terima atas perbuatan para terdakwa. 5. Perbuatan para terdakwa merusak cita TNI pada umumnya dan kesatuan TNI pada khususnya di masyarakat. Keadaan-keadaan yang meringankan bahwa telah ada bantuan uang sebesar 15 juta rupiah untuk ibadah pengucapan syukur setelah pemakaman dan uang sebesar 5 juta rupiah untuk biaya pembayaran tindak pidana bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, bahwa para terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana, bahwa terdakwa 1, terdakwa 2, 4, 8, 9, dan 16 telah melaksanakan tugas operasi militer berimbang, bahwa dengan begitu militer dalam tuntutannya menuntut para terdakwa dengan pidana sebagai berikut, yaitu untuk para pelaku pidana. Ulangi, para pelaku terdakwa yang berpangkat tamtama atau bintara dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sedangkan untuk terdakwa yang berpangkat perwira dituntut dengan pidana penjara selama 9 tahun, pidana tambahan pemecatan. Di mana tuntutan tersebut didasari pada keterbuktian untuk dakwaan primer pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHP sebagaimana yang telah sebutkan militer dalam tuntutan. Sedangkan para terdakwa melalui penasihat hukumnya memohon agar para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa namanya hukuman pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kesalahan yang dilakukannya. Apakah permintaan menuntut militer dan penasihat hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dibanding terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para terdakwa, dan terhadap para terdakwa ini akan dijatuhi pidana yang berbeda sesuai dengan peranannya dalam tindak pidana sehingga tercipta rasa keadilan, dan hal tersebut juga menjadi kewajiban majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini. Menimbang bahwa dalam lamanya penjatuhan pidana terhadap para terdakwa, majelis hakim perlu lebih seksama mempertimbangkan peranan masing-masing pelaku dalam perbuatan yang menjadi perkara ini, di mana para terdakwa berperan sebagai pelaku yang memukul, menendang secara bergantian kepada tubuh almarhum maupun kepada saksi yang menyebabkan almarhum mengalami luka di seluruh tubuh dan mengakibatkan infeksi, terdapat gumpalan darah di liver serta terdapat cairan di dalam paru-paru pada diri almarhum sampai menyebabkan almarhum meninggal dunia karena berbagai multifaktor dan kompleks. Maka dalam demikian pembinaan terhadap para terdakwa harus disesuaikan dengan peran dan perbuatannya, meskipun sama-sama menyebabkan almarhum meninggal dunia. Sehingga dengan mendasari peran dan perbuatan para tersebut, maka pembinaan terhadap pelaku yang merupakan perwira tentunya harus lebih berat daripada para pelaku yang tindakan sama. Menimbang bahwa setelah meneliti dan memperhatikan motivasi akibat dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, majelis hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh militer dipandang sepadan dengan kesalahan dan perbuatan para terdakwa, sehingga dengan demikian pembelaan penasihat hukum yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan tidak dapat diterima. Timbang bahwa karena tuntut militer dalam tuntutannya mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa secara juridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi hakim adalah pasal 626 KUHP yang menyatakan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Namun KUHP tidak memberikan parameter ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit
penilaian terhadap tersebut diserahkan pada pendapat dan penafsiran hakim. Bahwa untuk mengukur kebijaksanaan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mempedoman di SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan pengadilan, di mana pada kutip rumusan hukum Kamar melihat bahwa untuk menghindari subjektivitas hakim, menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku, aspek perbuatan, aspek akibat dampak yang ditemukan, serta aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku. Bahwa dalam kasus posisi dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka majelis hakim dapat mengumpulkan hal sebagai berikut. A. Bahwa mengenai aspek pelaku, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana. 1. Bahwa ketika para terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, para terdakwa dari pangkat perwira, bintara, dan tamtama. 2. Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan para terdakwa tersebut, yaitu para terdakwa 1, sudah berdinas bervariasi mulai yang paling melakukan terdakwa sejak tahun 2010 dan yang paling baru adalah sejak tahun 2001. Namun para terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang memukul, menampar, menendang, mencambuk dengan menggunakan selang, obel, kabel berwarna putih, angin, kawat, serta dicampur dengan menggunakan karet, panbel, serta disiram dengan menggunakan air dengan wajah tertutup oleh baju sehingga sulit nafas dan untuk almarhum pada saksi 1. Di mana perbuatan tersebut, di mana kejadian tersebut para terdakwa sebagai seorang atasan telah berbuat di luar kendalinya, yang harusnya para terdakwa dalam memberikan pilihan yang sifat yang begini dan bermanfaat, memberikan manfaat bagi bawahnya, dan tidak melakukan tindakan yang berlebihan, tetapi dengan dalih melakukan penghinaan, para terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yang berujung pada meninggalnya korban. Hal ini tentunya tidak dapat diterima. Mengenai aspek perbuatan, yaitu tidak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan. 1. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan para terdakwa yang telah melakukan serangkaian perbuatan yang mengakibatkan almarhum meninggal dunia dan saksi 1 juga mengalami luka, menunjukkan temperamen para terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosinya. Hal tersebut dilakukan para terdakwa karena merasa kecewa atas perilaku korban yang diduga melakukan penyimpangan. Kemudian dengan dalil melakukan pembinaan sebagai pembenaran melakukan kekerasan fisik terhadap almarhum maupun saksi 1. Sampai kemudian menganggap pun maupun dicampur secara bergantian sehingga perbuatan para terdakwa mencerminkan pada dirinya tidak memiliki rasa kemanusiaan, rasa empati terhadap bawahnya, yang telah mengibatkan korban mengalami rasa sakit sampai kemudian meninggal dunia. 2. Bahwa terdakwa melakukan serangkaian perbuatan tersebut dan berbagai kekerasan fisik terhadap korban maupun almarhum telah berakibat pada korban mengalami cedera, bahkan sampai korban peradilan itu Jeffrey Sapuranamo meninggal perbuatan yang dilakukan para terdakwa mengarah ke bagian pada tubuh yang mengibatkan ada cedera motif pantop yang mengibatkan almarhum meninggal dunia sebagaimana penyebab kematian almarhum. Bahwa dalam perkara ini telah berakibat kerugian jiwa dan materi yang dialami oleh almarhum Raden Jeffrey Sapuranamo dan orang tuanya, yaitu saksi 4, saksi 5, termasuk saksi 1 yang masih mengalami sakit atau luka dan sehingga dan rasa duka yang mendalam dialami saksi 4 dan saksi 5 tidak dapat terbayarkan apalagi almarhum merupakan anak kebanggaan bagi orang tuanya. Mengenai aspek akibat, yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pemilihan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pemilihan prajurit di kesatuan. 1. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa telah memiliki kesatuan yang telah tidak sama dengan prajuritnya yang harusnya dapat memperkuat satuan unit TP 834 WM dan lebih besarnya memperkuat pertahanan negara. Sekarang menjadi terdapat yang hilangnya kerugian personil buang meninggalnya almarhum. 2. Bahwa dilihat dari kepentingan militer bahwa para terdakwa menunjukkan pribadi yang temperamen apabila tidak segera diberikan sanksi yang tegas akan berdampak pada terhadap pembinaan prajurit yang lain. Dengan selambatnya pembinaan prajurit, maka tugas pokok satuan yaitu menjaga kedaulatan ini juga terdapat Mali. Bahwa itu saya skor sebentar ya. Baik, silakan saya akan skor. Silakan yang kamar mandi. Saya yang lain mau kamar mandi.
Bismillah. Itu ada kus-kus. Betul langkah pimpinan. Dan setelah lebih terpikir pada perusahaan otomatis. Para terdakwa. Para terdakwa menjadi prajurit, tapi menjadi prajurit sejak tahun 2020, 2010, seperti terdakwa 8, dan yang paling baru ada terdakwa 16, yaitu sejak tahun 2021. Sehingga sebagai calon prajurit yang mengabdikan di lingkungan TNI AD, terdakwa mengetahui konsekuensi dalam perbuatan seperti ini yang menghilangkan nyawa seorang prajurit dapat berakibat pada pemidanaan atau hukuman yang berat. Namun para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak dapat mengendalikan emosinya. Hingga dengan berdalih melakukan pembinaan, para terdakwa melakukan serangkaian perbuatan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang merupakan prajurit yang menjadi bawahnya. Sehingga perbuatan semacam ini merupakan perbuatan yang perlu dijatuhi hukuman yang berat sesuai
yang sesungguhnya dan sudah sesuai dengan perbuatannya. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri para terdakwa serta dikaitkan dengan lamanya pemidanaan yang dijalani terdakwa, maka para terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas pendidikan. Menimbang terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh saksi orang tua korban melalui lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK sebagaimana surat nomor R/7253/5-LPSK/LPSK/9/2025 tanggal bulan November 2025 dan kemudian dimuat oleh Auditor Militer dalam tuntutannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2014 tentang pembuatan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 disebutkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Kemudian korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. 2. Bahwa dalam pasal 4 peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi berupa A. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, B. Ganti kerugian baik material maupun imaterial yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, C. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, D. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana masuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. 3. Bahwa dalam pasal 2 ayat 1 huruf A peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan undang-undangan. Disebutkan temuan pasal 131 ayat 1 ayat 3 KUHP secara implisit disebutkan dalam kategori tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi berdasarkan pasal 2 ayat 1 huruf A peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022. Namun hal tersebut dikecualikan dengan keputusan LPSK atas restitusi terhadap tindak pidana penganiayaan berat atau tindak pidana lain yang membahayakan nyawa, bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan pemukulan atau pidana lain yang menyakiti korban yang menyebabkan korban meninggal dunia nyatanya telah masuk di dalam ketentuan pengecualian tersebut karena telah mengakibatkan matinya korban, sehingga terhadap para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayarkan biaya pembelaan ganti kerugian atas penderitaan atau penggantian biaya perawatan medis dan psikologis melalui fasilitas LPSK yang melakukan penghitungan atas kerugian korban maupun keluarga korban. Oleh karena perbuatan para terdakwa telah menimbulkan penderitaan baik material maupun imaterial kepada keluarga korban dan terhadap hal tersebut telah diperhitungkan berdasarkan komponen kerugian yang dialami korban maupun keluarga korban sebagaimana ditetapkan oleh LPSK dalam surat LPSK nomor R/72.5.2.ASKR /LPSK/11/2025 tanggal 28 November 2025. Bahwa dari hal yang berdasarkan di atas yang merupakan tuntutan restitusi yang disetujui oleh LPSK yang mana sebelumnya berjumlah 1,150.379.000 rupiah yang dibagi 3 dengan perincian dalam perkara ini adalah 33% dari 1.650.379.000 menjadi 544.625.070 rupiah yang dibebankan kepada 17 orang terdakwa sehingga setiap terdakwa membayar restitusi sebesar 32.36.768.82 rupiah. Maka terhadap para terdakwa diperintahkan membayar restitusi seperti yang tercantum dalam tuntutan Komite Penimbang bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut apabila para terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa. Menimbang bahwa selama waktu para terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Audit Militer berupa 1 barang-barang, 1 buah kaos oleng PDA TNI, 1 buah celana PDA TNI, 1 buah celana TNI TNI, bahwa terdapat barang bukti huruf A sampai dengan huruf C merupakan pakaian milik saksi 1 yang dipakai pada saat kejadian dan memiliki nilai ekonomis. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada saksi 1. Barang bukti berikutnya yaitu 1 buah botol plastik warna putih, 1 buah ember plastik warna hitam,
satu buah gayung warna oranye, satu buah pasang sandal uniped merek CQ, satu pasang sandal jepit warna putih dengan tali warna oranye, satu buah selang warna biru panjang 40 cm, satu buah kopel warna hitam, satu buah selang warna biru panjang 37 cm, satu buah selang dibungkus laban warna coklat panjang 54 cm, satu buah kabel warna putih panjang 72 cm, satu buah karet panggil warna hitam, satu buah bungkus sisa cabai, dan plastik. Barang bukti pada bukti sampai dengan merupakan barang-barang yang digunakan para terdakwa untuk melakukan tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dirampas dimusnahkan. 2 surat-surat, 3 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Eramo, 1 buah lembar surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Eramo, 2 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Daerah Inde. Kemudian barang bukti lainnya yaitu 1 lembar printout warna gambar luka-luka almarhum Raden Wijaya bersangkutan Namo, bahwa oleh karena barang-barang tersebut berupa surat-surat dan mudah penyimpanannya, maka masih sangat berpendapat untuk menentukan statusnya tetap diletakkan dalam berkas perkara. Barang bukti surat berikutnya yaitu 5 lembar foto luka-luka almarhum Raden Wijaya bersangkutan Namo, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan juga sebagai barang bukti dalam perkara yang serupa, masih lagi perlu menentukan statusnya untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemusatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran para terdakwa melarikan diri sehingga majelis hakim berpendapat para terdakwa perlu tetap ditahan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa harus dipidana, maka dia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Sikap sempurna. Mengingat pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, junto pasal 26 KUHP, untuk pasal 2 ayat 1 huruf A Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, untuk pasal 190 ayat 1 ayat 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 11 tentang peradilan militer serta ketentuan peraturan pergaulan yang bersangkutan. Mengadili 1, menyatakan terdakwa 1 yaitu Thomas Disampesawi Sertu NRP 2120016361298, terdakwa 2 yaitu Andre Moklori, Sertu WNP 211901410400199, terdakwa 3 yaitu Pontiano Saladedi, Pratu WNP 312002708500899, terdakwa 4 yaitu Abdul Anderson Nubatonis, Pratu WNP 3118038800899, terdakwa 5 Rivaldo Alessandro Kasih, Sertu NP 2120013391101, terdakwa 6 Immanuel Nimrod Laubora, Kartu NP 31210289420201, terdakwa 7 Deviti Arjuna Putra PC, Sertu NP 212001174303999, terdakwa 8 yaitu Majejuni Artadana, Reda Ivan NP 21110173860691, terdakwa 9 yaitu Rofian Saleh, Ratu NP 31110707571 terdakwa 10 Immanuel Joko Budi, Ratu NP 31190090597, terdakwa 11 Arianto Asa, Ratu NP 311 8038086196, terdakwa 12 yaitu Jamal Mastanta, Ratu NP 311922279000998, terdakwa 13 Yohanes Piani Hili, Ratu NP 312002313340398, terdakwa 14 yaitu Mario Pascalis Koman, Serga NP 21210165590302, terdakwa 15 yaitu Firdaus Ratu NP 172110500000922, terdakwa 16 Ahmad Torif Alfidi Sirajulu STNA Leda Ivan NP 112110970000017, terdakwa 17 Julianus Rivaldi Utapena Ratu NP 31210288761200, terbukti terasa dan diakibatkan kesalahan melakukan tindak pidana yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Memidana terdakwa oleh karya dengan terdakwa 1 pidana pokok penjara selama 6 tahun, tetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2, pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 3, pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 4, pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 5, pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 6, pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 7, pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 8, pidana pokok penjara selama 9 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 9, pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 10, pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 11, pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 12, pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 13, pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 14, pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 15, pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 16, pidana pokok penjara selama 9 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 17, pidana pokok penjara selama 6 tahun, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pembeban 3, membebankan kepada para terdakwa untuk membayar restitusi kepada keluarga almarhum Prada Luki C. Putra Namo masing-masing sebesar Rp32 juta, Rp36.768,82 apabila para terdakwa tidak membayar dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Auditor Militer memerintahkan para terdakwa untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 hari sejak perintah tersebut diterima. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan, maka Auditor Militer menyita harta kekayaan para terdakwa dan melelangnya untuk memenuhi restitusi. Dan apabila harta kekayaan para terdakwa tidak mencukupi untuk membayar restitusi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan dengan memperhitungkan restitusi yang telah dibayar secara proporsional. Penetapan barang bukti berupa barang-barang: 1 buah kaos goreng PDA TNI, 1 buah celana PDA TNI, dan 1 buah celana TNI AD. Angka 1 sampai dengan 3 dikembalikan kepada saksi 1. 1 buah borgol plastik warna putih, 1 buah ember plastik warna hitam, 1 buah kain warna oranye, 1 pasang sandal mipet, 1 pasang sandal jepit warna putih, 1 buah selang warna biru, 1 buah kopel warna hitam, 1 buah selang warna biru panjang 37 cm, 1 buah selang dibungkus lakban warna coklat panjang 54 cm, 1 buah kabel warna putih panjang 72 cm, 1 buah karet panggil warna hitam, 1 buah bungkus sisa cabai dalam kantong plastik. Angka 4 sampai dengan 15 tidak pas untuk dimusnahkan. B. Surat-surat 3 lembar bis surat efektif dari Rumah Sakit Daerah Ramo tanggal 9/2025 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, Dr. Kandida Bibiana Uga, atas nama kepada Luki C. Putra Namo. 2. 1 buah lembar surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Ramo tanggal 6/25 yang ditandatangani oleh Dr. Camelia S. PDI yang menerangkan bahwa pasien atas nama Prada Luki C. Putra Namo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6/25 jam 11.20. 3. 2 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Daerah NTT atas nama
pasien tingkat berita bulan 4, 1 buah lembar pinus, warna gambar luka-luka lalu strategi jempol sabda namun angka 1 sampai dengan 4 tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 5 lembar contoh luka-luka lalu radiasi jempol sabda namun angka 5 digunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain. 4 memerintahkan para terdakwa tetap ditahan. 5 membebankan biaya perkara kepada para terdakwa yaitu terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 5, terdakwa 7, terdakwa 14 masing-masing sejumlah Rp15.000 dan terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 6, terdakwa 9, terdakwa 10, terdakwa 11, terdakwa 12, terdakwa 13, terdakwa 15 dan terdakwa 17 masing-masing sejumlah Rp10.000 serta terdakwa 8 dan terdakwa 16 masing-masing sejumlah Rp20.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri 15 Kupang pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 oleh hakim ketua dan hakim angkutan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh pada hakim anggota tersebut. Konstitusi Militer Washington Marpal Esa Mayor JK NFP, penasihat hukum Gatot Subur Esa Mayor JK NFP, Beni Suhendra Lasbau Esa Dedya JK NFP, dan panitera pengganti Ido Mandar Mas Tiawan Esa JK NFP, serta di hadapan umum dan terdakwa. Baik, para terdakwa sudah mendengar pembacaan putusan. Nyatakan bersalah melakukan tindak pidana apa? Penyidikan dalam dinas dengan sengaja memukul dan menyakiti pahlawan dalam mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama. Dipidana penjara berapa lama? Bintara Tamtama, pidana berapa lama? Kurangi masa penahanan ya. Itu perkira pidana penjara berapa lama? Siap, 9 tahun. 9 tahun. Pidana tambahan dipecah dari dinas minta membayar restitusi sejumlah yang disebutkan sudah kita curah dengan PSK. Apabila restitusi tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama 1 bulan dengan memperhitungkan restitusi yang telah dibayar secara profesional oleh para terdakwa. Barang bukti sebagian dikembalikan kepada saksi 1, sebagian dirampas untuk dimusnahkan. Surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas dan 1 foto digunakan sebagai barang bukti yang lain. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan membayar biaya perkara sesuai dengan kesepakatan. Yang Tamtama 10.000, yang Bintara 15.000 dan perkiraan adalah 20.000. Atas putusan tersebut, terdakwa memiliki hak. Yang pertama adalah menerima putusan apabila putusan tersebut dianggap adil dan sesuai dengan kesalahan terdakwa. Yang kedua, menyatakan banding apabila putusan tersebut dianggap terlalu berat dihadapkan dengan kesalahan para terdakwa. Yang ketiga, menyatakan pikir-pikir diberikan tenggang waktu selama 7 hari. Apabila selama 7 hari tidak menyatakan sikapnya, dianggap menerima putusan. Dari ketiga hal tersebut, karena para terdakwa didampingi penasihat hukum, silakan merapat ke penasihat hukumnya untuk berkonsultasi. Silakan merapat semuanya. Baik, bagaimana sikapnya? Dijawab sendiri atau dijawab penasihat hukum? Bagaimana Bapak penasihat hukum? Ya. Kecuali yang sekarang konsultasi diberikan. Hanya sama diberikan kepada Bapak Auditor Militer. Bagaimana sikapnya Bapak Auditor Militer? Ya, kita juga menyatakan Selama 7 hari ya. Baik, para terdakwa. Apakah selama berperkara di pengadilan militer ada pihak-pihak yang mengatasnamakan aparatur pengadilan, baik hakim, panitera pengganti, maupun aparatur pengadilan lainnya yang menghubungi terdakwa, kerabat saudara, menjanjikan dapat membantu menyelesaikan perkara para terdakwa dengan menjanjikan imbalan sejumlah uang. Apabila ada untuk merupakan suatu bentuk penipuan, saya lakukan kerjasamanya untuk membuat pengaduan ataupun pelaporan. Pelaporan dapat melalui aplikasi SIMAS atau datang langsung ke meja pengaduan di 4 lingkungan peradilan, baik pengadilan militer, umum, tata usaha negara atau agama dalam membuat pengaduan dan pasti akan ditindaklanjuti apabila ada. Dan sampai dengan saat ini masih banyak oknum yang mengatasnamakan dapat membantu menyelesaikan perkara di pengadilan, dan itu merupakan suatu bentuk penipuan. Paham ya? Betul. Ya.
Baik, Bapak itu sebelum sidang dinyatakan ditutup dan selesainya ditutup akan dipindahkan para terdakwa dibawa ke luar ruang sidang dan tetap berada dalam ruang. Ya, terima kasih yang mulia. Petugas, Siap, bawa para terdakwa keluar ruang sidang dan tetap ditahan terjaga. siap, silakan. Maju, jalan. Buka, ada diri, silakan. Urusan. Tugas siap bawa para terdakwa keluar ruang sidang. Laporan selesai. Persiapan. Jalan pada pintu keluar. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Maju. Jalan. Maju di tampil ya. Ini belum diatur. Bidang perkara pidana atas nama Sirku Thomas Desa Misani dan kawan-kawan 16 orang pada hari ini, Rabu tanggal 31 Desember 2025, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Bapak itu jam berapa? Jam 2. Ya. Walaupun juga orang